Jiwa yang terpilih, berhentilah sejenak, tarik nafas berlahan, dan dengarkan pesan ini bukan hanya dengan telingamu, tetapi dengan bagian terdalam dari dirimu yang selama ini tetap bertahan, meskipun berkali-kali dunia membuatmu mempertanyakan siapa sebenarnya dirimu. Karena ada sesuatu yang sedang berubah. Seseorang akhirnya mulai siap untuk mengakui bahwa selama ini mereka mungkin telah hidup dalam sebuah ilusi tentang dirimu. Sebuah gambaran yang mereka bangun dari potongan cerita, dari kesalahpahaman, dari perkataan orang lain, dari luka lama, dari prasangka, bahkan mungkin dari cerita yang sengaja dibentuk agar namamu terlihat berbeda dari kenyataan. Namun dengarkanlah baik-baik. Sebuah bayangan tidak akan pernah mampu menggantikan wujud asli seseorang. Ia hanya bisa menutupi cahaya untuk sementara. Dan ketika matahari mulai naik, bayangan itu perlahan kehilangan kekuasaannya. Itulah yang sedang terjadi. Kisah lama tentang dirimu mulai kehilangan kekuatannya. Kebohongan yang dahulu terdengar seperti kebenaran mulai retak. Dan seseorang yang selama ini menggenggam erat persepsi keliru tentangmu mulai berharap dengan sesuatu yang tidak bisa lagi mereka hindari. Nurani mereka sendiri. Ketik amin jika ada bagian dari batinmu yang merasakan pesan ini. Bab yang pertama, ketika namamu hidup di dalam cerita orang lain. Ada masa dalam hidup ketika seseorang bisa melakukan segala sesuatu dengan niat baik, namun tetap disalahpahami. Kamu tersenyum, mereka menganggapmu menyembunyikan sesuatu. Kamu diam, mereka menganggapmu bersalah. Kamu menjelaskan, mereka mengatakan kamu mencari pembenaran. Kamu memilih pergi, mereka mengatakan kamu melarikan diri. Dan ketika akhirnya kamu berhenti berbicara, mereka justru mengisi keheningan itu dengan cerita mereka sendiri. Betapa melelahkannya hidup ketika namamu berada di dalam mulut orang-orang yang tidak pernah benar-benar mengenal isi hatimu. Mereka melihat satu halaman, lalu mengira telah membaca seluruh bukumu. Mereka melihat satu kesalahan, lalu menghapus 1000 kebaikan yang pernah kamu lakukan. Mereka mendengar satu versi cerita, lalu menjadikannya sebagai kebenaran mutlak. Padahal hidupmu jauh lebih dalam daripada apa yang mereka dengar. Jiwamu jauh lebih luas daripada penilaian mereka. Dan perjalananmu tidak pernah bisa dirangkum hanya dari satu cerita yang diceritakan oleh seseorang yang bahkan tidak pernah berjalan menggunakan kakimu. Namun mungkin selama ini kamu bertanya, mengapa aku harus melalui semua ini? Mengapa aku harus dijelaskan ketika aku tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan? Mengapa aku harus kehilangan orang-orang hanya karena cerita yang bukan berasal dariku? Mengapa aku harus diam ketika rasanya ingin sekali berteriak? Jiwa terpilih, mungkin jawabannya bukan karena kamu lemah. Mungkin justru karena kamu sedang belajar sebuah kekuatan yang tidak dimiliki semua orang. Kekuatan untuk tetap menjadi dirimu sendiri ketika dunia sedang salah memahami dirimu. Bab 2. Ada hal yang tidak bisa ditutupi selamanya. Bayangkan sebuah ruangan gelap, tidak ada jendela, tidak ada cahaya. Seseorang kemudian menyalakan sebuah lilin kecil. Cahayanya mungkin belum menerangi seluruh ruangan, namun ia sudah cukup membuat kegelapan kehilangan klaimnya. Begitulah kebenaran. Kebenaran tidak selalu datang seperti petir. Kadang ia datang seperti cahaya kecil di bawah pintu. Pelan, hening, namun terus bertambah terang. Dan ketika seseorang mulai melihat kembali semua kejadian masa lalu dengan pikiran yang lebih jernih, mereka akan menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak mereka lihat. Potongan-potongan yang dahulu terasa tidak masuk akal mulai tersusun. Perkataan yang dahulu mereka percaya mulai terdengar berbeda. Sikapmu yang dahulu mereka anggap aneh mulai memiliki penjelasan. Diam yang dahulu mereka anggap sebagai kelemahan mulai terlihat sebagai bentuk kesabaran. Dan mereka mulai bertanya kepada diri sendiri, bagaimana jika selama ini aku salah? Pertanyaan sederhana itu bisa menjadi awal dari runtuhnya sebuah ilusi.
Karena seringkali nurani mulai bertanya, ego tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Seseorang mungkin masih belum menghubungimu, mungkin belum meminta maaf, mungkin belum mengatakan apapun. Tetapi perubahan terbesar seringkali terjadi terlebih dahulu di tempat yang tidak dapat kamu lihat, di dalam kesadaran manusia. Dan kesadaran yang telah melihat kebenaran tidak akan pernah bisa kembali sepenuhnya menjadi buta. Bab yang ketiga, ketika nurani mulai menjadi cermin. Ada orang yang bisa berbohong kepada dunia, tetapi sangat sulit bagi seseorang untuk terus-menerus berbohong kepada dirinya sendiri. Karena ketika malam tiba, ketika suara dunia menjadi sunyi, ketika tidak ada lagi orang yang harus diyakinkan, yang tersisa hanyalah dirinya sendiri dan suara nuraninya. Dan di sanalah sebuah pertarungan diam-diam dimulai. Bukan pertarungan antara kamu dan mereka, tetapi pertarungan antara apa yang mereka ceritakan kepada dunia dengan apa yang sebenarnya mulai mereka sadari di dalam hati. Mungkin mereka pernah mengatakan bahwa kamu adalah penyebab semuanya. Namun semakin waktu berjalan, mereka mulai melihat bahwa kenyataannya tidak sesederhana itu. Mungkin mereka pernah percaya bahwa kamu adalah masalahnya, namun sekarang mereka mulai melihat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih kompleks di balik semuanya. Mungkin mereka pernah ikut mempercayai cerita orang lain, namun perlahan mereka menemukan kontradiksi, satu demi satu, seperti retakan kecil pada kaca. Awalnya hampir tidak terlihat, kemudian semakin panjang, semakin jelas. Sampai akhirnya, seluruh permukaan ilusi itu tidak mampu lagi menahan tekanan kebenaran. Jiwa terpilih, jangan buru-buru mengejar pengakuan. Jangan memaksa seseorang memahami dirimu. Jangan menghabiskan seluruh energimu untuk membuktikan sesuatu kepada mereka. Karena ada hal-hal yang lebih baik diserahkan kepada waktu. Biarkan waktu menjadi hakim yang tidak bisa disuap oleh opini. Bab yang keempat, kamu tidak harus berperang untuk membuktikan kebenaranmu. Inilah bagian yang mungkin paling sulit. Ketika seseorang menuduhmu, naluri manusia ingin membalas. Ketika seseorang menjatuhkan namamu, hati ingin menjelaskan. Ketika seseorang membuatmu terlihat buruk, ego ingin menunjukkan bahwa mereka salah. Namun ada tingkat kedewasaan spiritual yang berbeda. Ia muncul ketika kamu berkata, "Aku tahu siapa diriku. Aku tidak perlu menghancurkan orang lain untuk membuktikannya." Itulah kekuatan diam. Bukan diam karena takut, bukan diam karena kalah, tetapi diam karena kamu sadar bahwa tidak semua pertempuran layak dimenangkan dengan suara keras. Air tidak pernah berteriak ketika mengikis batu, namun setelah bertahun-tahun, batu yang keras itu berubah bentuk. Waktu tidak pernah berteriak ketika mengubah musim, namun seluruh dunia tetap tunduk kepada perjalanannya. Demikian pula kebenaran, ia tidak membutuhkan teriakan, ia membutuhkan waktu. Dan mungkin selama ini kamu sedang dilatih untuk memahami hal tersebut. Bahwa tidak semua pintu harus kamu dobrak, tidak semua orang harus kamu yakinkan, tidak semua fitnah harus kamu jawab, dan tidak semua orang yang meninggalkanmu harus kamu kejar. Karena terkadang kepergian mereka adalah ruang yang sedang disiapkan agar kedamaian bisa masuk. Bab 5. Ada sesuatu yang sedang bergeser. Sekarang perhatikanlah perubahan kecil dalam hidupmu. Hal-hal yang dahulu terasa begitu berat mungkin mulai kehilangan pengaruhnya. Orang-orang tertentu mungkin mulai menjauh. Percakapan tertentu mungkin berhenti. Hubungan yang dahulu penuh tekanan mungkin mulai berubah. Dan anehnya, kamu mulai merasa lebih ringan. Ini bukan berarti semua masalah langsung menghilang, tetapi ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu. Dahulu kamu membutuhkan pengakuan, sekarang kamu mulai membutuhkan kedamaian. Dahulu kamu ingin semua orang memahami dirimu, sekarang kamu mulai sadar bahwa tidak semua orang memiliki kapasitas untuk memahami perjalananmu. Dahulu kamu takut kehilangan seseorang, sekarang kamu mulai mengerti
bahwa kehilangan tidak selalu berarti kehancuran. Kadang, kehilangan adalah cara kehidupan mengosongkan ruang agar sesuatu yang lebih sehat bisa masuk. Seperti pohon yang harus menggugurkan daunnya sebelum memasuki musim baru. Daun yang jatuh bukan tanda pohon itu mati. Ia adalah tanda bahwa pohon sedang bersiap menghadapi perubahan. Dan mungkin kamu juga sedang berada di musim seperti itu. Bab yang keenam, mereka akhirnya melihat apa yang dulu tidak mereka lihat. Ada sesuatu yang sangat kuat tentang waktu. Waktu tidak hanya menyembuhkan, waktu juga membuka. Ia membuka motif, ia membuka karakter, ia membuka kebenaran. Ia memperlihatkan siapa yang tetap tinggal ketika keadaan sulit. Ia memperlihatkan siapa yang hanya datang ketika keadaan menguntungkan. Ia memperlihatkan siapa yang benar-benar mengenalmu, dan ia memperlihatkan siapa yang hanya mengenal versi dirimu yang mereka ciptakan sendiri. Seseorang yang dahulu menilaimu dari cerita orang lain, mungkin kini mulai melihatmu dari tindakanmu, dan tindakan memiliki bahasa yang berbeda. Kamu tidak perlu menjelaskan bahwa kamu tulus jika konsistensimu telah berbicara. Kamu tidak perlu mengatakan bahwa kamu jujur jika waktu telah membuktikannya. Kamu tidak perlu mengatakan bahwa hatimu bersih jika perjalananmu terus menunjukkan hal itu. Karena karakter adalah jejak, dan jejak tidak bisa dihapus hanya dengan satu cerita. Suatu hari, seseorang mungkin akan duduk dalam keheningan dan mengingat kembali semua yang pernah terjadi. Mereka akan mengingat bagaimana kamu tetap tenang, bagaimana kamu memilih tidak membalas, bagaimana kamu tetap membantu meskipun terluka, bagaimana kamu pergi tanpa menghancurkan, bagaimana kamu kehilangan tanpa berubah menjadi kejam. Dan mungkin pada saat itulah mereka mulai memahami, ternyata aku tidak pernah benar-benar mengenal orang ini. Bab ketujuh, kebenaran tidak datang untuk membalas dendam. Jiwa terpilih, jangan salah memahami pesan ini. Kebenaran yang datang bukanlah kesempatan untuk membuat orang lain menderita. Bukan waktunya berkata, lihat, akhirnya kalian tahu aku benar. Tidak, karena ketika kamu benar-benar sembuh, kamu tidak lagi membutuhkan penderitaan orang lain sebagai bukti bahwa kamu telah menang. Kemenangan terbesar bukan ketika mereka menyesal. Kemenangan terbesar adalah ketika penyesalan mereka tidak lagi menentukan kedamaianmu. Itulah pembebasan. Bayangkan kamu berdiri di tepi laut. Dahulu kamu membawa semua luka itu seperti batu-batu berat di dalam tas. Satu demi satu, kamu keluarkan bukan karena masa lalu tidak pernah terjadi, tetapi karena kamu tidak ingin membawa masa lalu ke masa depan. Kamu akhirnya berkata, aku melepaskan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena dirimu pantas hidup tanpa harus membawa beban yang sama. Dan ketika tanganmu terbuka, barulah kehidupan memiliki ruang untuk memberikan sesuatu yang baru. Bab yang ke-8, sesuatu yang lebih besar dari sekedar pengakuan. Mungkin selama ini kamu berpikir bahwa hadiah terbesar adalah ketika namamu dibersihkan. Namun mungkin ada hadiah yang jauh lebih besar, yaitu kamu tidak lagi membutuhkan nama itu untuk dibersihkan agar merasa berharga. Kamu sudah mengetahui nilaimu, kamu sudah mengenal hatimu, kamu sudah berdamai dengan bagian-bagian dirimu yang dulu kamu benci, dan kamu sudah memahami bahwa penilaian manusia hanyalah suara yang lewat. Sedangkan hubunganmu dengan Sang Pencipta jauh lebih dalam daripada opini dunia. Karena ada bagian dari dirimu yang tidak pernah disentuh oleh fitnah, tidak pernah disentuh oleh penolakan, tidak pernah disentuh oleh penghinaan, tidak pernah disentuh oleh cerita siapapun. Bagian itu adalah inti kesadaranmu, tempat di mana kamu dan Tuhan mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Dan ketika kamu kembali ke tempat itu, kamu menemukan kedamaian. Jiwa terpilih, jika pesan ini menyentuh hatimu, mungkin kamu sedang berada dalam fase menunggu. Menunggu seseorang menyadari kesalahannya, menunggu kebenaran terbuka, menunggu keadaan berubah.
menunggu sebuah pintu terbuka. Namun jangan jadikan penantian sebagai alasan untuk menghentikan hidupmu. Tetaplah berjalan, tetaplah bekerja, tetaplah berdoa, tetaplah memperbaiki dirimu. Tetaplah menjadi manusia yang baik, bukan karena dunia selalu memperlakukanmu dengan baik, tetapi karena kamu tidak ingin dunia mengubah cahaya yang ada di dalam dirimu menjadi kegelapan. Jangan biarkan luka orang lain menentukan karakter yang akan kamu bawa ke masa depan. Jangan biarkan kebohongan seseorang membuatmu meragukan seluruh kebenaran tentang dirimu. Dan jangan biarkan satu pengalaman buruk membuatmu menutup pintu terhadap kehidupan yang masih memiliki begitu banyak kemungkinan. Karena hidupmu belum selesai, bab ini belum menjadi halaman terakhir. Justru mungkin kamu sedang berdiri tepat di ambang sebuah halaman baru. Bab 10, titik balik itu dimulai dari dalam dirimu. Jiwa terpilih. Titik balik tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia dimulai dari satu pagi ketika kamu bangun dan menyadari, aku tidak ingin hidup dalam ketakutan lagi. Kadang ia dimulai dari satu keputusan. Aku tidak akan lagi mengejar orang yang tidak menghargai keberadaanku. Kadang ia dimulai dari satu doa. Tuhan, jika sesuatu bukan untukku, lepaskanlah dengan cara yang paling damai. Dan kadang titik balik dimulai ketika kamu berhenti bertanya, kapan mereka akan menyadari kebenaran tentangku? Lalu menggantinya dengan, apa yang harus aku lakukan dengan hidupku setelah aku bebas dari semua ini? Itulah pertanyaan yang lebih besar. Karena mungkin selama ini kamu terlalu sibuk menunggu dunia mengakui siapa dirimu, hingga lupa bahwa ada kehidupan besar yang sedang menunggumu. Ada pintu yang belum kamu buka, ada mimpi yang belum kamu kejar, ada versi dirimu yang belum kamu temui, ada kedamaian yang belum kamu rasakan, dan ada masa depan yang tidak membutuhkan persetujuan dari siapapun. Jadi malam ini, atau kapanpun kamu mendengarkan pesan ini, letakkanlah tanganmu di dada, tarik nafas perlahan, dan katakan dalam hati, aku tidak harus membuktikan diriku kepada semua orang. Aku menyerahkan apa yang tidak mampu kukendalikan. Aku melepaskan cerita yang bukan milikku. Aku memilih kedamaian. Aku memilih kebenaran. Aku memilih untuk tetap menjadi diriku sendiri. Biarkan semua yang bukan milikmu kembali kepada sumbernya. Biarkan semua kebohongan kehilangan energinya. Biarkan semua prasangka menemukan akhirnya. Dan biarkan kebenaran datang bukan sebagai badai, tetapi sebagai fajar. Pelan, hening, namun tidak terbendung. Mungkin seseorang memang akan kembali. Mungkin seseorang akhirnya akan mengakui kesalahannya. Mungkin sebuah rahasia akan terbuka. Mungkin sebuah cerita lama akan mendapatkan penjelasan yang selama ini kamu tunggu. Tetapi ketika hari itu tiba, semoga kamu tidak lagi berdiri di sana sebagai seseorang yang terluka dan menunggu pembalasan. Semoga kamu berdiri sebagai seseorang yang telah sembuh, karena itulah kemenanganmu. Bukan ketika mereka jatuh, tetapi ketika kamu tidak lagi ikut jatuh bersama mereka. Bukan ketika mereka meminta maaf, tetapi ketika hatimu sudah tidak lagi membutuhkan permintaan maaf itu untuk bisa damai. Bukan ketika dunia akhirnya mengatakan bahwa kamu benar, tetapi ketika kamu sudah mengetahui kebenaran tentang dirimu, bahkan ketika seluruh dunia belum melihatnya. Jiwa terpilih, ingat satu hal. Malam boleh panjang, tetapi ia tidak pernah memiliki kuasa untuk menghentikan matahari. Kabut boleh tebal, tetapi ia tidak pernah mampu menghapus gunung. Laut boleh bergelora, tetapi ia tidak pernah mampu menenggelamkan cakrawala. Dan cerita palsu boleh beredar, tetapi ia tidak akan pernah mampu mengubah kebenaran menjadi kebohongan selamanya. Tetaplah tenang, tetaplah berjalan, tetaplah menjaga hatimu, karena mungkin ketika kamu sibuk membangun kembali hidupmu, seseorang di tempat lain sedang perlahan menghancurkan ilusi yang selama ini mereka bangun tentang dirimu. Dan ketika tirai itu akhirnya terbuka, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Biarkan hidupmu berbicara.
Biarkan waktumu berbicara, biarkan tindakanmu berbicara, dan biarkan kebenaran akhirnya berbicara untuk dirinya sendiri. Jika pesan ini benar-benar beresonansi dengan batinmu, tuliskanlah, "Aku memilih kedamaian," di kolom komentar. Dan jika kamu merasa pesan ini datang tepat pada saat yang kamu butuhkan, bagikan kepada seseorang yang mungkin sedang berjuang menghadapi kesalahpahaman dalam hidupnya. Karena terkadang, satu pesan sederhana dapat menjadi cahaya kecil bagi seseorang yang sedang berjalan sendirian di dalam malam. Tetaplah percaya, tetaplah kuat, dan jangan pernah menyerahkan kebenaran tentang dirimu kepada tangan orang lain, karena perjalananmu masih panjang, dan halaman terbaik dalam hidupmu mungkin bahkan belum ditulis.